Selamat sore teman-teman media. Jadi sebelum kita mulai acara ini, acara utama kita adalah pembacaan petisi dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Sebelum kita mulai, kami perlu sampaikan bahwa Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini adalah kumpulan atau komunitas warga bangsa secara individu, tidak mewakili organisasi apapun, kelompok apapun, tapi secara individu-individu yang peduli terhadap bangsa dan negara. Dan dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini terdiri dari beberapa perwira tinggi TNI Polri, kemudian ada akademisi, ada budayawan, ada tokoh-tokoh masyarakat yang lain, tokoh-tokoh perempuan, banyak sekali. Hari ini memang tidak semua bisa hadir, seperti Mas Butet Kartarajasa juga tidak hadir karena ada di Singapura, kemudian ada beberapa yang lain juga tidak bisa hadir, seperti Mas Rey Rangkuti mohon izin karena mendadak sakit, tapi kami meyakinkan bahwa yang hadir hari ini mewakili komunitas Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Teman-teman media yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, acara kita akan dimulai dengan pembacaan petisi, tapi sebelumnya ada uraian terlebih dahulu dari akademisi kita, Profesor Ikrar Nusabakti. Kami persilahkan, Prof. Ya, terima kasih Mas Rudi Eskamri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat terhormat ini berada di tengah-tengah dari para petinggi TNI pada masa lalu ya, yang semuanya masih memiliki komitmen mengenai perjalanan demokrasi kita ya. Dan sebetulnya acara ini juga bukan acara sendirian ya, karena kita tahu ada juga kelompok-kelompok lain yang juga sudah menyuarakan hal yang sama ya, walaupun memiliki satu persamaan yang juga kita perjuangkan bersama ya, yaitu bagaimana menyelamatkan demokrasi Indonesia ya. Dan kita juga tahu bahwa menyelamatkan demokrasi Indonesia itu tidak cukup di dalam satu langkah sendiri-sendiri semata ya, tapi memang banyak langkah-langkah yang akan diambil. Saya beri contoh misalnya teman-teman di parlemen juga sedang mempersiapkan apakah mereka bisa mengajukan hak angket ya, yang mudah-mudahan itu juga akan lolos di parlemen ya, sehingga kemudian pembahasan mengenai kecurangan-kecurangan pemilu ini itu benar-benar bisa dikupas habis ya, supaya di masa depan kecurangan-kecurangan semacam ini tidak akan terjadi lagi ya. Nah, mengapa hal yang seperti ini baru terjadi pada masa ini ya? Yang saya maksud itu juga termasuk mengapa beberapa petinggi TNI yang sudah purnawirawan ini juga memiliki satu komitmen yang tegas ya mengenai jalannya pemilu ini, karena memang kita tahu apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini adalah very extraordinary ya, sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia ya, khususnya yang terkait dengan pemilihan umum ya. Dan kita lihat ya, saya berkali-kali juga mengatakan di berbagai forum bahwa pemilu 2024 ini adalah yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955 sampai detik ini ya. Kenapa demikian ya? Karena kebetulan presiden yang sedang berkuasa, yaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi, itu ternyata memiliki kepentingan pribadi, yaitu menjadikan anaknya yang terbesar atau anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka itu untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kenapa saya langsung mengatakan wakil presiden? Karena memang setting untuk Gibran menjadi wakil presiden itu rupanya sudah dipersiapkan cukup lama ya, paling tidak sejak tahun 2020 lah ya. Dan Anda tahu ya, Pak Jokowi juga berkali-kali mengatakan apa, tapi juga kemudian berkali-kali juga dia membantahnya ya. Saya beri contoh misalnya
bahwa katanya Gibran masih terlalu muda, belum cukup umur, pengalamannya juga baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, jadi belum punya pengalaman yang kuat ya. Demikian juga dari segi ilmu pengetahuannya juga masih membutuhkan satu tingkatan yang boleh dikatakan cukup tinggi ya untuk kemudian bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Tapi kita tahu ternyata apa yang diucapkan oleh presiden itu kemudian dianulir sendiri ya, termasuk juga katanya dia tidak akan cawe-cawe tapi kemudian cawe-cawe, katanya dia tidak ikut kampanye tapi ternyata dia juga melakukan kampanye bukan kampanye terselubung ya, tapi kampanye terbuka walaupun itu menggunakan jaket atau jas sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian katanya saya nggak melakukan kampanye, juga melakukan kunjungan kerja ya. Jadi itulah yang kita rasakan dan kita lihat bersama. Paling tidak ada beberapa abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden. Yang pertama itu tentunya dalam kaitannya dengan undang-undang ya, yaitu penggunaan Mahkamah Konstitusi, karena kebetulan ketuanya itu adalah sang adik ipar ya, untuk kemudian melakukan rekayasa politik supaya Gibran itu sah bisa menjadi calon wakil presiden ya. Yang kedua kalau kita lihat ya, bagaimana intervensi terhadap lembaga-lembaga baik itu pemerintah maupun lembaga negara yang lain ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana penggunaan aparat di Kementerian Agama, bagaimana penggunaan aparat di Kementerian Pertanian ya, bagaimana penggunaan aparat baik TNI ataupun Polri ya, baik itu pada masa kampanye mencabut baliho-baliho ataupun pada masa yang lain ya, yaitu baik tertutup maupun terbuka ya, mempengaruhi agar misalnya ya kepala-kepala desa itu melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka yang ada di atasnya ya. Dan ketiga itu adalah bagaimana pelanggaran yang terkait misalnya pembagian bansos ya, baik yang dilakukan oleh presiden, baik yang dilakukan oleh para menteri, baik yang dilakukan oleh kaki tangannya di bawah ya, dalam membagikan bansos dan juga BLT, bukan cuma secara tutup tapi juga terbuka. Anda bisa lihat ya bagaimana pembagian uang ya dalam alasan sebagai bantuan langsung tunai itu jumlahnya juga tak terkira, dan kemudian siapa yang melakukannya juga bukan cuma satu agen, dalam kaitannya adalah bukan cuma misalnya mereka-mereka yang menjadi ASN dan sebagainya, tapi memang terbuka. Dan ini yang satu yang seharusnya juga diketahui baik itu KPU oleh Bawaslu dan sebagainya, tapi juga tidak dilakukan tindakan apapun. Dan saya juga melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia secara terbuka ya. Kenapa? Karena beliau memang kayaknya merasa bahwa dia adalah penguasa yang paling kuat di dalam jajaran Republik Indonesia saat ini ya. Bahkan beliau merasa dirinya lebih kuat dibandingkan bukan cuma legislatif dan yudikatif, tapi juga dibandingkan juga presiden-presiden sebelumnya. Jadi ini aja yang menjadi pengantar saya ya, dan mudah-mudahan nanti Anda bisa juga mendengarkan ya paparan dari mantan KSAU yang bisa menjelaskan apa yang akan dinyatakan di dalam petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Terima kasih Mas Rudi. Terima kasih Profesor Ikran Nusabakti. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan bahwa Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini tidak ada kaitan dengan pemenangan paslon siapapun dan kelompok manapun. Ini benar-benar murni secara individu, kami peduli terhadap NKRI, peduli terhadap demokrasi dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh
Profesor Ikrar Nusa Bakti. Untuk itu Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ini sangat majemuk, ada budayawan, Purnawirawan TNI Polri, budayawan di sebelah saya itu Mas Kang Sobari, Dr. Muhammad Sobari, ada budayawan yang lain, Mas Roy Martin di belakang, ada beberapa guru besar, ada juga pegiat sosial, tokoh-tokoh perempuan di belakang dan sebagainya. Inilah kami orang yang peduli dengan demokrasi dan semangat reformasi. Untuk itu selanjutnya pembacaan petisi akan disampaikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para media yang bisa hadir pada sore hari ini. Sebelum saya membacakan petisi ini, sebetulnya permasalahan-permasalahan ini sudah kita amati, kita diskusikan baik sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Sehingga banyak sekali masalah-masalah kita diskusikan, akhirnya kita membuat suatu forum ini yang tidak ada kaitannya dengan capres, cawapres siapapun. Ya, ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur, apalagi sampai rusak. Untuk itu saya akan sampaikan petisi ini dan tolong betul-betul jangan dikurangi dan jangan ditambahkan. Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden tahun 2024. Baik sebelum hari H, pada hari H, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dan pasca hari H. Yang antara lain berupa terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga patut diduga terjadi ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, bahkan melakukan pengerahan ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan BLT, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu dan keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara pemilu. Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari para guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi, serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horizontal, seperti yang sudah terjadinya benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu. Namun kita lihat sendiri, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seolah-olah membiarkan dan mengabaikan
semua yang terjadi di atas tersebut. Maka kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, dengan tegas menyampaikan petisi sebagai berikut. 1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, juga menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. 3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM, kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka jelas cacat etika, cacat moral, cacat prosedur, dan ada benturan kepentingan, conflict of interest. Kami mendesak agar Saudara Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan. 5. Kami mendesak kepada pimpinan TNI Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis. 6. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Jakarta, 24 Februari 2024, Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Supriyatna. Untuk itu kepada media, saya beri kesempatan untuk bertanya 3 pertanyaan. Kemudian setelah itu bisa doorstop kepada siapapun tokoh-tokoh yang ada di sini untuk berbicara. Ada Kang Sobari, ada Profesor Ikrar, ada Pak Bernard Kensonda, dan beberapa tokoh yang lain. Ada Pak Agus Supriyatna juga, ada Pak Roy Martin, ada tokoh-tokoh perempuan hebat di belakang saya, dan tokoh-tokoh lainnya. Ya, terima kasih. Ya, kita tahu ya bahwa dari paslon 1 dan paslon 3 ya sedang menunggu apakah kemudian PDIP dan juga tentunya P3 itu akhirnya akan mengajukan angket ya. Dan kita tahu dalam sejarah Indonesia pengajuan hak angket itu bukan suatu yang mudah ya.
Kenapa demikian? Karena biasanya itu akan ditentukan oleh ketua umum partai. Ya. Para ketua umum partai dari paslon nomor 1 kemarin, ya, itu sudah membuat suatu keputusan bersama bahwa mereka akan mendukung hak angket, ya. Walaupun kita belum tahu apakah misalnya presiden akan mendekati 1, 2 atau ketiga ketua umum partai, ya, untuk kemudian bisa mengubah posisi mereka, ya, atau yang disebut dengan masuk angin itu, ya. Dan kita juga belum tahu apakah P3 itu juga akan ikut di dalam hak angket, karena ada juga pernyataan dari petinggi P3 yang katanya nggak mau ikut, ya. Walaupun kalau saya lihat dari PDIP karena sudah mendapatkan green light dari ketua umum partainya, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, mudah-mudahan PDIP akan satu suara dan tegak lurus dengan ketua umumnya, ya, termasuk juga Sang Putri Puan Maharani yang sekarang sudah sedang menjadi ketua DPR Republik Indonesia, ya. Nah, kalau pengajuan hak angket ini lolos, dan ini buat saya adalah suatu peristiwa yang sangat bersejarah, ya, suatu peristiwa politik yang sangat bersejarah, karena pertama kali dalam sejarah Indonesia bahwa pemilu itu akhirnya dihak angketkan. Dan kalau itu lolos, ya, tadi saya katakan berbagai kecurangan politik pemilu itu bisa dikupas tuntas, baik dari sisi pemilihan umum, ya, itu yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus Supriyatna, ya, maupun yang pada saat pelaksanaan dan juga pasca pelaksanaan. Karena terus terang, ya, saya tuh kalau nonton televisi mendengarkan penjelasan, saya juga tadinya nggak ngerti kenapa kok si rekap itu dipertanyakan, dipersoalkan, karena buat saya itu cuma alat ukur aja. Ternyata kalau ngelihat dari bagaimana hitung-hitungan angkanya itu turun, itu benar-benar auzubillah min zalik, ya. Saya bisa baru tahu tuh bahwa mau diputer balik kayak apa, begitu angka nomor 2 itu nggak bisa diubah-ubah, ya jatuhnya begitu juga, ya. Atau bahkan kemudian ada juga misalnya video pendek yang memperlihatkan, ya, teman saya juga, ya, alumni UI juga, ya, yang kebetulan menjadi surveyor atau pollster, yang sudah membuat satu angka yang menyatakan nomor 1 dapat berapa, nomor 2 dapat berapa, nomor 3 dapat berapa, angkanya persis dengan hasil quick count. Ini buat saya auzubillah min zalik. Makanya satu-satunya yang kita masih harapkan yaitu benar-benar penghitungan suara manual atas dasar formulir C1 plano itu, ya. Walaupun itu kita belum tahu bagaimana. Jadi itu Mas, ya. Jadi kita berharap tidak masuk angin, dan itu mudah-mudahan bisa masuk ke hak angket DPR, dan kalau itu terjadi itu benar-benar terobosan sejarah besar dalam politik Indonesia, karena memang harus dikupas, ya, mengapa presiden kemudian melakukan apa istilahnya itu intervensi, ya, mengapa siapa yang menjadi tangan kanan presiden di kantor sekretaris negara misalnya, kan, yang itu sudah banyak infonya, dan mudah-mudahan bisa dikupas semuanya, ya, termasuk juga Menteri Agama misalnya yang mengatakan bahwa saya kalau diminta 8% nggak bisa, ketinggian, saya bisanya 4%. Apakah itu benar ada, dan kalau benar ada bagaimana caranya, ya, termasuk juga orang-orang menjadi penyuluh agama, penyuluh pertanian, bagaimana kemudian itu kok bisa disuruh untuk melakukan penggalangan massa agar massa itu memilih paslon nomor 2, ya. Apalagi kemarin juga saya tambah informasi baru, rupanya para pengusaha itu juga diancam agar mereka tidak boleh memberikan dana sumbangan untuk baik itu paslon nomor 1 ataupun paslon nomor 2, ya. Jadi kalau Anda lihat situ, kalau nomor 3 maksud saya, sorry saya ralat, ya, tadi, ya. Jadi begini, ya,
Kalau nggak usah pakai anggaran APBN aja, itu dana yang katanya sepertiga dari konglomerat Indonesia mendukung paslon nomor 2, itu aja gedenya udah auzubillah min zalik. Apalagi ditambah dana bansos ya Pak Agus, yang angkanya Anda tahu ratusan triliun, bukan main nilainya ya. Jadi itu aja Mas tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Sebelum ke Bapak Agus Supriyatna, ini Dr. Muhammad Sobari, Kang Sobari mau mendapatkan sedikit. Silakan Kang. Demo jangan atas nama paslon 1 maupun 3. Demo-demo aja, itu kepentingannya rakyat. Rakyat tidak ada hubungan secara langsung, secara organisatoris apalagi dengan paslon. Kalau rakyat demo-demo itu atas nama paslon, itu dianggap barisan sakit hati, dan itu melemahkan posisi kita. Jadi demo perlawanan rakyat itu gambaran dari dunia keilmuan tentang perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme pemimpin bangsa. Nah, Jokowi itu bagi kita itu mirip dengan pemimpin Tiban. Dia nggak punya sejarah. Pemimpin Tiban itu pemimpin yang tahu-tahu seperti mengerti, tapi tahu-tahu kembali kepada aslinya dengan watak seperti yang kita saksikan. Jadi begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, silahkan. Baik, kalau tambahan dari saya, jadi tadi sudah disampaikan juga masalah demo itu adalah haknya rakyat. Kalau hak angket memang kita desak ya, jangan sampai, mudah-mudahan ini jangan sampai para politisi ini karena untuk mengamankan diri sendiri ya, tidak memikirkan bagaimana ini perbaikan perjuangan reformasi ya, para mahasiswa yang dulu itu seperti apa dan terbentuknya demokrasi kita ini ya. Nah, ini mereka demo karena akan ya menurunnya ya kualitas demokrasi kita atau mungkin rusaknya demokrasi kita, makanya mereka turun. Kita tidak ada kaitannya dengan demonstrasi. Justru kita tadi memberikan kepada rakyat untuk tenang, jangan terprovokasi terjadinya konflik horizontal. Kita mendesak sebaiknya ini dilakukan adalah hak angket. Kalau tadi sampai disampaikan oleh Pak Profesor Ikrar, jangan sampai ada yang masuk angin, ya kita ikut sedih. Berarti yang masuk angin ini tidak memikirkan masalah perjuangan reformasi. Ini pengorbanan loh, perjuangan reformasi itu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Supriyatna. Pak Dewi mau nambahkan? Silakan. Baik, teman-teman yang saya hormati, tadi pagi pada sebelum jam 11 itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum P3, Perindo dan Hanura sudah menyepakati ya, intinya 2 poin. Di sini ada sekitar 5 poin, tetapi saya akan sebutkan saja. Sepakat untuk melakukan perlawanan secara teratur, baik melalui upaya-upaya hukum maupun menyetujuinya dilaksanakan kegiatan di DPR itu ya, perlawanan secara terukur, kemudian setuju penggunaan hak angket ya sebagai satu kesatuan dengan rencana gugatan hukum di MK. Jadi di DPR dilakukan ya hak angket, kemudian di MK upaya hukum dikerjakan supaya nanti selaras ya, dan tentu arahnya pansus akan mempermasalahkan yang disebut penyelenggaraan dan terselenggaranya
pilpres yang melanggar aturan, begitu. Kalau berbicara juga apakah presiden harus bertanggung jawab? Yes. Ya, di samping aturan perundang-undangan, Bapak Ibu juga harus ingat ya, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu masih berlaku dan mengikat. Apa isinya? Etika berbangsa dan bernegara. Satu. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 juga masih berlaku dan mengikat. Soal apa? Soal pemberantasan KKN. Satu hal yang ingin saya simpulkan bahwa ini adalah seruan moral, gerakan moral dari para tokoh-tokoh bangsa yang sangat peduli dengan Indonesia. Kalau ada pertanyaan tentang hak rakyat berdemonstrasi, itu adalah hak demokrasi rakyat. Kita tidak bisa mencegah, yang seharusnya kita menghimbau kepada aparat keamanan supaya mencegah benturan atau konflik horizontal. Jangan membiarkan seperti yang pernah terjadi kemarin, ada ormas yang memberikan kekerasan fisik kepada mahasiswa dan aparat keamanan membiarkan. Ini jangan sampai terjadi ke depannya seperti itu. Demonstrasi itu adalah hak rakyat, itu adalah hak demokrasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.